什么妹妹？你是谁？ Yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi, kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Supreme God Emperor. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di-subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Oke lur, cerita berlanjut di mana setelah selamat dari Meng Yuesin kemarin, Lord Muyun kembali bertemu dengan wanita cantik dan lagi-lagi mendapatkan ciuman manja, ya kan? Hal itu membuat Lord Muyun pun sangatlah kaget karena memang cewek cantik ini juga terkena sebuah racun dari dunia kecil 5 racun. Pada akhirnya ia pun mencoba menenangkannya dan menetralkan racun tersebut. Yang ternyata cewek ini bernama Miao Lingyu. Di sana ia langsung meminta bantuan lagi untuk menyelamatkan adiknya yaitu Miao Xianyu. Mendengar itu, Lord Muyun pun kembali kaget karena memang Xianyu adalah muridnya ketika di benua Tianyun dulu. So, jadi Xianyu sudah diculik oleh para pasukan dari dunia kecil racun. Tentunya selama Lord Muyun mau menyelamatkannya, kakeknya pasti akan memberikan apapun yang Muyun mau. Saat itulah setelah mendengar nama kakeknya yaitu Miao Xing, Lord Muyun pun langsung menyuruhnya untuk melacak keberadaan dari adiknya itu. Tapi di sana karena masih dalam pengaruh racun, Ling Yu malah salting dan tak bisa fokus sama sekali. Pada akhirnya Lord Muyun pun segera membersihkan semua racun di tubuhnya dan menyuruhnya untuk segera melacaknya. Untungnya dengan bantuan dari sebuah lonceng, tak butuh waktu yang lama mereka pun bisa menemukan keberadaannya. Di perjalanan, Lord Muyun pun mengenalkan diri dan mengatakan kalau adiknya itu adalah murid kesayangannya. Sementara itu di sebuah hutan, benar saja, Xianyu sudah diikat oleh jaring laba-laba raksasa oleh dua cecungu. Mereka adalah Heizu dan Heichan, dua bersaudara yang sudah di ranah hidup dan mati tingkat kedua. Tentunya dengan jiwa mesumnya, kedua pasukan ini berniat melakukan yang enggak-enggak. Mereka juga sedikit menyesalkan karena Ling Yu berhasil kabur. Tapi sayangnya tepat ketika mereka mau melakukan tindakan keji, The King is back, ya kan? Lord Muyun tiba-tiba muncul dan menyelamatkan murid tercinta. Bahkan melihat musuh yang sok bacot, Lord Muyun juga tidaklah segan-segan untuk menyerangnya. Kemarahan itu juga semakin memuncak setelah sadar kalau Xianyu ternyata sudah terkena racun janda hitam, ya kan? Waduh. Pada akhirnya, tepat ketika kakaknya datang ke sana, Lord Muyun langsung menunjukkan jiwa psikopatnya dan membantai habis salah satu dari mereka dengan cara yang sangatlah kejam. Melihat adiknya yang dihabisi begitu saja, ia pun benar-benar sangatlah takut dan mencoba melarikan diri. Sayangnya nasibnya malah lebih tragis dan harus tertelan oleh ular hitam milik Lord Muyun. Barulah setelah itu ia pun langsung mencoba menetralkan racun tersebut. Sang kakak yang melihatnya juga meyakinkan kalau racunnya pasti akan menghilang. Nyatanya racun di tubuhnya juga berhasil diatasi oleh Lord Muyun ini. Di sana Lord Muyun juga menanyakan kenapa mereka bisa dikejar oleh dunia kecil racun. Yang ternyata di tubuh Xianyu ini ada sebuah bunga suci jiwa teratai 9 roh. Menurut perkataan dari kakeknya, jiwa bunga di dalam tubuh adiknya itu sangatlah istimewa. Oleh sebab itulah sejak kecil selalu dilindungi. Sampai suatu hari, kakeknya membawanya ke dunia kecil Changhuang untuk bertemu dengan seorang yang pintar. Alhasil berkat bimbingannya, Xianyu perlahan bisa mengendalikan kekuatannya. Bahkan kemampuannya sampai meningkat pesat. Tapi entah dari mana dunia kecil racun bisa mengetahui akan hal ini. Bahkan mereka sampai mencoba menculiknya. Teratai 9 roh adalah bunga suci yang langka, di mana meskipun tak memiliki kekuatan serang, tapi mengandung energi immortal yang sangatlah dahsyat. Tentunya jika berhasil menelannya, energi immortal bisa meningkat berkali-kali lipat. Jadi tak heran sama sekali kenapa musuh menginginkannya. Di sana Lord Muyun hanya bilang kalau Xiansu sudah terkena racun janda hitam, di mana api surgawi miliknya hanya bisa menahan sementara saja.
Jelas mereka masih harus menemukan bunga Baiwei untuk penawar aslinya. 白薇花， Tapi untungnya dalam perjalanan ke sini tadi, Ling Yu sempat melihat bunga tersebut. Alhasil tanpa banyak basa-basi lagi, mereka pun langsung mencarinya. Singkat cerita, mereka pun sudah tiba di suatu tempat bunga Baiwei berada. Tapi minusnya bunga Baiwei berada di tengah hamparan rumput Baiwei yang haus darah. Dan oleh sebab itulah Ling Yu tak berani mengambilnya sama sekali. Lord Muyun yang melihatnya, ia pun langsung mengeluarkan rantai miliknya untuk mengambil bunga tersebut. 天火， Di sana ia juga menyalurkan api surgawinya untuk mencegah penyerangan dari rumput Baiwei. Namun sayang, meskipun mereka bisa terhindar dari serangan rumput Baiwei, tapi mereka tak bisa terhindar dari para praktisi lain. Dalam sekejap sebelum sempat bergerak, bunga Baiwei langsung direbut oleh seseorang. Ia bahkan berterima kasih karena katanya ia sudah lama menunggu kesempatan ini. 火很不错。 Hal itu membuat Lord Muyun pun sangatlah marah dan hanya memberinya satu kesempatan saja untuk menyerahkan bunga tersebut. Sayangnya pria itu langsung menolaknya mentah-mentah. Yang ternyata dia juga berasal dari dunia kecil 5 racun. Jadi karena sebelumnya Lord Muyun sudah membunuh teman-temannya, ia pun mencoba untuk balas dendam. 拿命来吧！ Sialnya Doi lah yang salah dalam memilih musuh, ya kan? Dalam sekejap Muyun hanya bisa mengeluarkan teknik tapak miliknya, membuat musuh pun langsung meninggal di tempat. Dengan ini bunga Baiwei akhirnya bisa didapat. Tapi meskipun begitu, kekuatan Lord Muyun juga langsung terkuras habis. Yang ternyata satu serangan dari penggunaan tapak 9 peri tadilah yang menghabiskan semua kekuatan dari 9 elemennya. Meski begitu, mereka pun langsung fokus kepada Xian Yu untuk menghilangkan racun miliknya. Muyun juga menyuruh kakaknya untuk membuka punggung dari adiknya agar bisa memulai proses penyembuhan. Namun malah Ling Yu lah yang baper setelah melihat Lord Muyun mode serius. 你脸红什么？ Ternyata ia masih terpikir dengan ciuman mereka kemarin, ya lur ya. Waduh. Apalagi melihat Lord Muyun yang bisa dengan cepat menyuling cairan dari bunga Baiwei, Ling Yu pun juga semakin kagum. Pada akhirnya cairan tersebutlah yang dimasukkan ke dalam tubuh Xian Yu membuat ia pun akhirnya tersadar total. Sudah jelas setelah lama tidak bertemu, begitu melihat sosok dari gurunya, pelukan manja pun dikeluarkan. 我还以为自己在 Lord Muyun yang melihatnya juga memuji perkembangan dari Xian Yu. Nyatanya beberapa tahun tidak bertemu, Xian Yu sudah semakin hebat. Hal itu membuat kakaknya pun sedikit cemburu karena katanya dia yang sangat mengkhawatirkannya. Begitu terbangun malah Lord Muyun lah yang dipeluk duluan, ya kan? Waduh. 姐， Pada akhirnya Xian Yu pun menanyakan akan banyak hal. Dari di mana keberadaan Meng Yao sampai kenapa Lord Muyun bisa mewakili dunia kecil 5 elemen. Selain itu, ia juga menanyakan ketika turnamen dimulai kemarin, Lord Muyun masuk ke dalam Gunung Ruang bersama Yue Xin. Bahkan melihat gurunya yang sudah di ranah hidup dan mati tingkat kedua, Xian Yu juga bertanya-tanya. Banyaknya pertanyaan itu membuat Lord Muyun lah yang cukup kesal dan mengatakan kalau mereka akan membahasnya nanti saja. Sebaliknya, ia pun malah bertanya balik bagaimana kakeknya bisa membawa Xian Yu ke dunia kecil Cangguang dan bagaimana mereka bisa keluar lagi. 后来是怎么出来的？ Sayangnya Xian Yu juga tak mengetahuinya dengan jelas. Tapi setelah mereka keluar dari sini, ia pasti akan membawa Lord Muyun dengan kakeknya sehingga Lord Muyun bisa bertanya apa saja. Saat itulah Lord Muyun pun baru menceritakan kalau ia sudah terpaksa pergi karena permasalahannya dengan Gunung Suangkong dulu. Sedangkan untuk Meng Yao dan para cewek-cewek yang lain, Lord Muyun juga tak tahu sama sekali tentang keadaannya. Tapi mungkin untuk Meng Yao perutnya sudah membesar. Seperti yang kita tahu kalau Meng Yao sudah mengandung anak dari Lord Muyun. Di sana Lord Muyun juga sedikit bersyukur karena katanya untung saja Ling Yu tidak sekuat Yue Xin. Jika tidak, ia pasti sudah mengalami hal yang mesum lagi, ya kan? Waduh. Pada akhirnya ngomong-ngomong soal Yue Xin, Lord Muyun langsung menanyakan apa tujuan dari Yue Xin dan Lun Wuchang sampai datang ke sini. Yang ternyata untuk stempel Gunung Ruang. Jadi di dalam gunung retakan ruang, konon dulu ada leluhur yang bernama leluhur Dikong. Di mana di tangan dari leluhur Dikong inilah ada sebuah senjata dewa yang disebut sebagai stempel Gunung Ruang.
Stempel ini seperti giok dan berbentuk persegi, di mana di atasnya juga sudah terukir puncak gunung yang mewah. Selain itu, stempel ini juga bisa membesar dan mengecil, jadi senjata ini dianggap sangatlah luar biasa. Apalagi rumornya praktisi di bawah ranah hidup dan mati tingkat kelima di bawah tekanan dari stempel tersebut tak akan bisa selamat sama sekali. 绝无生还之道。 Sampai di tengah obrolan itu, tiba-tiba Yue Xin dan Wu Qiang pun melewati mereka. Tak hanya mereka berdua, ada juga praktisi yang bernama Yu Xingtian yang sudah di ranah hidup dan mati tingkat ketiga. 玉青天， Melihat itu, Lord Muyun pun langsung berpikir kalau ketiga orang itu pasti sudah mengetahui lokasi dari stempel gunung. Dan oleh sebab itulah, ia pun langsung mengajak mereka untuk mengikutinya. Tapi sayang, episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari Lord Muyun? Apakah ia bisa mendapatkan harta dewa yang disebut sebagai stempel gunung tadi? Kita nantikan aja, ya kan? Oke lah, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempolnya, kasih hype-nya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke berbagai platform untuk memajukan channel tercinta ini ya lur ya. Gua Rian pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou. See ya. Arigatou.